Dengan Sahaja Spray, sajadah dan mukenaku terlindungi. Cukup semprot, melindungi dari bakteri. Buat ibadahku semakin damai dengan Nawaitu Sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dream, selamat sore. Masya Allah luar biasa, bertemu lagi dengan Ani nih pastinya akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan dalam acara Tablik Akbar Online bersama Sahaja. Masya Allah gimana kabarnya nih sahabat Dream yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat ya meskipun dalam keadaan PSBB dan pandemi seperti sekarang. Nah buat sahabat Dream nih yang biasanya sering banget beraktivitas di luar, Anin mau ngingetin jangan lupa untuk pakai masker dan selalu sering cuci tangan dan bawa hand sanitizer dan juga jaga jarak atau social distancing. Oke, yuk yang baru gabung silahkan bergabung. Oke, nah anyway sahabat Dream, ada yang udah tahu belum sih produk terbaru di sebelah kiri Anin nih? Nah, siapa nih yang masih belum tahu produk Sahaja? Nah, apa sih produk Sahaja nih? Anin kasih tahu ya buat sahabat Dream yang mungkin yang masih, apa nih ya Sahaja nih gitu. Sahaja merupakan rangkaian produk pembersih dan perawatan rumah tangga yang saat ini sudah ada 4 macam produk nih dari Sahaja. Yang pertama ada pencuci piring, kemudian ada pembersih lantai, kemudian ada spray higienis dan juga ada pembersih higienis untuk mukena dan sajadah. Masya Allah luar biasa ya. Siapa di sini yang udah pakai produknya Sahaja? Nah kalau Anin sendiri nih udah pakai yang setiap hari pakai yang spray higienis untuk mukena dan sajadah. Karena sebelum beribadah Anin selalu semprot nih di mukena dan sajadah biar beribadahnya tuh lebih fresh dan lebih nyaman. Oke, nah luar biasanya lagi nih dari Sahaja ini mengusung prinsip 4 pilar kebaikan berdasarkan ajaran agama Islam. Yaitu yang pertama berbagi untuk sesama atau sodako, dan yang kedua yaitu ramah lingkungan, yang ketiga sesuai untuk keluarga, dan juga Sahaja diproduksi dengan mengandung bahan-bahan yang halal dan juga bersertifikat halal juga pastinya. Masya Allah luar biasa ya Sahaja ini, dan pastinya Sahaja juga akan memberikan yang terbaik untuk keluarga muslim Indonesia. Masya Allah luar biasa saja ya. Oh ya, sahabat Dream, hari ini adalah hari Maulid Nabi ya. Dan atau biasanya kita sebut biasanya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah ya gimana Nabi Muhammad ini benar-benar menjadi tauladan kita semuanya. Bahkan Allah juga memerintahkan ke kita bahwasanya kita harus meneladani nih apa yang sudah Nabi Muhammad lakukan gitu, mulai dari perkataannya, perbuatannya, bahkan keadaannya juga. Masya Allah ya, semoga dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bisa meningkatkan iman kita pada Allah juga, dan juga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, sahabat Dream, ada yang udah tahu belum sih tema pada acara sore hari ini? Nah, Anin mau kasih tahu nih ya ke sahabat Dream, biasanya tema pada kali ini adalah membersihkan dengan kebaikan. Masya Allah luar biasa. Nah biasanya kita tahu juga ya sahabat Dream, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini biasanya kan kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang pastinya fokus pada diri kita masing-masing. Nah kita mungkin juga sering merasa ya bahwasanya keadaan di lingkungan kita tuh kayak kejam gitu. Bahkan kita nih yang jadi salah satu korbannya dalam situasi tersebut. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Mungkin kita ada sebagian yang merasa pernah sempat terusik atau terusik dari pikiran ataupun hati. Padahal keadaan tersebut nih itu bisa mempengaruhi iman kita loh sahabat Dream. Nah kali ini pas banget karena tema kali ini adalah membersihkan dengan kebaikan. Ani juga udah penasaran banget sih gimana dan apa aja yang harus kita lakukan dalam membersihkan diri. Tuh. Dan langsung aja yuk kita undang narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu ada Ustadz Muhammad Nur Maulana, ada Ustadz Syam El Marusi, dan juga ada Ustadzah Aini Aryani.
Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya Ustadz dan Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, khas banget ya ini dari Ustadz Maulana. Oke, mungkin Ustadz Maulana mau disapa dulu sama Ustadzah Aini dan Ustadz Syam, disapa dulu mungkin sahabatnya yang sudah menunggu nih dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Jamaah alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Jaga kondisi dan senantiasa bersih selalu. Masya Allah, luar biasa tuh, Masya Allah. Ustadz dan Ustadzah di sini aja udah semangat banget nih untuk mengisi kajian dan tausiah pada sore hari ini. Dan semoga sahabat Dream juga semangat juga ya yang ada di rumah untuk menyimak tausiah pada sore hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tausiah, Anin mau ngingetin nih Ustadz dan Ustadzah, bahwasanya nanti tuh bakalan ada kuis juga loh di tengah-tengah acara, karena nanti akan ada kuis pertanyaan seperti biasa. Nah, biasanya kan Anin mau bagi-bagi kuis untuk tiga orang penjawab tercepat dan dapat hadiah. Nah, kali ini yang pemenangnya ini akan ditambah nih. Dan untuk kuisnya nanti akan ada 2 pertanyaan, dan untuk 3 pertanyaan yang menjawab tercepat nanti bakal dapat hadiah. Jadi stay tune terus ya untuk sahabat Dream yang ada di rumah, dan pastinya jangan lupa follow juga Dreamco ID dan juga Nawaitu Sahaja. Baik, oke. Masya Allah, luar biasa sahabat Dream yang ada di rumah, udah rame banget ya di live kali ini, Masya Allah. Dan langsung aja yuk kita mulai acara kali ini, tapi sebelum memulai tausiahnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anissa Rahma. Nah, kepada Anissa Rahma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membacakan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak Anissa Rahma yang sudah memberikan dan membacakan ayat suci Al-Quran untuk menambah kekhusyukan tablik akbar pada sore hari ini. Baik, kita langsung aja nih, sahabat ini pasti udah menunggu ya tausiah pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah kita yang luar biasa pada sore hari ini. Langsung aja yang pertama mungkin saya akan mengundang terlebih dahulu, yaitu dari Ustadz Syam. Baik, oke, kita sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi deh, Ustadz Syam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga Ustadz Syam, dan semoga sahabat Dream juga sehat ya yang ada di rumah pastinya. Dan semangat selalu nih, kayak Ustadz Syam udah semangat untuk mengisi tausiah pada sore hari ini. Masya Allah. Harus semangat. Oke, Ustadz Syam, tadi Anin juga udah sharing nih bareng sama sahabat Dream mengenai menjaga kebersihan. Nah, bahwasanya menjaga kebersihan ini kan banyak banget nih hal positif kalau semisal kita menjaga kebersihan. Bahwasanya Allah juga menyukai ya kalau semisal hambanya ini yang mensucikan diri selalu seperti itu. Nah, untuk Ustadz Syam sendiri, apa aja sih yang mungkin yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya untuk menjaga kebersihan? Monggo Ustadz. Langsung mulai aja ya. Monggo, silahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Dream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, mohon izin, mohon duluan tabe. Maka jikalau ditanyakan apakah Al-Qur'an membicarakan tentang kebersihan atau mensucikan diri, ini luar biasa ayat Allah. Allah menggandengkan tentang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertaharah, yang bersuci. Orang-orang yang bersuci, orang yang membersihkan diri, orang yang mensucikan hatinya termasuk. Maka disambungkan ya, digandengkan antara taubat dengan mensucikan diri gitu. Dengan kesucian. Orang tuh masuk surga tuh bukan karena nggak pernah berdosa gitu. Kita semua kan artinya pernah berbuat kesalahan, bukan maksum seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya yang nggak pernah berbuat kesalahan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga daripada kesalahan dan maksiat dan dosa. Kita semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat kesalahan sehingga dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam semua, nabi-nabi saja pernah berbuat kesalahan gitu. Akhirnya sampai kepada kita manusia biasa, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke jannahnya Allah itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi orang yang tubu ilallah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat. Nah, Allah gandengkan wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Bersuci membersihkan dirinya. Kemudian di ayat yang lain, kita dari Al-Qur'an dulu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, nih beruntungnya kita. Allah tuh mengatakan begini, qad aflaha man tazakka. Di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, yang berusaha. Jadi bukan orang-orang yang suci gitu. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya gitu. Seandainya Allah bilang qad aflaha man zakka gitu, orang yang sudah suci, benar-benar suci, lah gimana kita bisa masuk surga gitu. Maka buat teman-teman sekalian, sahabat Dream, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merasa diri mungkin saya ini gimana ya, saya ini banyak dosa, saya justru ketika kita sudah berusaha mau mensucikan diri, ketika sudah berusaha untuk memperbaiki diri, itulah yang disebut sama Allah qad aflaha, sungguh beruntung. Jadi yang beruntung itu bukan yang sudah suci dari awal, tapi yang berusaha mensucikan dirinya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau berbicara tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan makhtunan maqtu'as sirrah. Makhtunan, sudah dikhitan, sudah dibersihkan gitu. Makhtunan, ini kan bagian daripada kebersihan. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat 2 kali dibedah dadanya untuk dibersihkan hatinya. 2 kali. Yang pertama ketika bersama dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Pada saat itu beliau sedang bermain dengan saudara sesusuannya bernama Syaimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat ditarik sama lelaki yang pada saat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan beberapa malaikat diambil Rasulullah SAW yang masih berumur 2 tahun atau umur 4 tahun pada saat itu. Maka Syaimah langsung berteriak, akhi Quraisy, akhi Quraisy. Dia panggil ibunya, ibu, akhi Quraisy, saudaraku orang Quraisy nih diculik orang gitu. Ternyata Rasulullah diapain? Rasulullah dibedah dadanya, lalu dibersihkan secara lahiriah, secara fisiknya dibersihkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan Mi'raj, ya, hendak melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah dibersihkan oleh para malaikat. Nah, itu dia kalau Rasulullah dibersihkan oleh Allah. Bagaimana kalau Rasulullah mengenai kebersihannya sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat pernah menanyakan seorang wanita. Wanita yang ditanyakan Rasulullah ini, para sahabat tidak ada yang tahu. Rasulullah pun tidak tahu namanya. Tapi dicari-cari sama Rasulullah karena pekerjaannya adalah membersihkan masjid. Pekerjaannya adalah ketika ada daun-daun, apa segala macam, kotoran-kotoran di halaman Masjid Nabawi, beliau yang bersihkan. Seorang nenek tua. Tapi tinggi kedudukannya di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh aja nih, kita nih ya, rakyat biasa gitu.
Terus idola kita lagi live misalnya BTS atau Blackpink atau Justin Bieber atau siapakah yang lagi live. Terus nama kita disebut sama dia nih. Nama kita disebut, dinotis aja gitu, dinotis aja bahagia banget gitu kan, dinotis. Wah, dinotis sama ini nih, wah dinotis sama Justin Bieber, dinotis sama ini. Nih ibu-ibu ini, nenek ini dinotis sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinotis sama Rasulullah SAW. Dinotisnya itu karena setiap hari beliau bekerja untuk membersihkan halaman, sering pungut sampah, sering apa segala macam. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga para sahabat pun tidak tahu nama beliau, tapi ternyata terngiang-ngiang. Ini Masya Allah, tabarakallah, tentang masalah kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang semenjak kecilnya itu sangat memperhatikan hal yang demikian. Mana contohnya? Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakeknya meninggal dunia, itu diambil oleh paman beliau, yakni Abu Talib. Ketika diambil sama paman beliau, beliau makan bersama dengan saudara sepupu-sepupunya ya. Makan bersama dengan sepupu-sepupu beliau, yang mana sepupu-sepupunya ini masih kecil-kecil juga, dan mereka juga Abu Talib bukan kalangan yang sangat kaya raya. Dan pada saat itu makanan pada saat itu kan satu nampan bareng-bareng gitu makannya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sadar diri. Beliau membiarkan dulu sepupu-sepupunya makan, lalu beliau yang memakan sisa-sisanya gitu. Maka inilah yang disebut dengan Rasulullah itu bukan menyia-nyiakan makanan, tapi memperhatikan kebersihan, diambil sisa-sisa makanannya, dimakan oleh Rasulullah SAW. Dari sinilah kita ambil sunnah memakan sisa itu. Sisa itu dimakan, dihabiskan oleh baginda Nabi SAW, karena bisa jadi di sana ada keberkahannya. Masya Allah, itu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka baginda Nabi SAW ketika sudah jadi Rasul pun, salah satu benda yang tidak pernah ditinggalkan beliau adalah siwak. Siwak baginda Nabi SAW tidak pernah ditinggalkannya. Kalau saja kata baginda Nabi tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuwajibkan siwak bagi mereka. Nah, ini buat sahabat Dream sekalian, ada yang perlu kita perbaiki sedikit. Mungkin teman-teman sekalian nanti ada yang punya rezeki, ada yang menjadi seorang kaya raya pengusaha, terus mau bangun masjid, tolonglah diperhatikan itu sanitasinya, diperhatikan toilet dan tempat wudhunya. Karena ternyata masjid itu gampang. Yang penting ada 4 patok, kita niatkan itu menjadi tempat ibadah, udah jadi masjid. Bukan masalah dia marmer, bukan masalah mimbarnya kayu jati, bukan masalah kaligrafinya keren. Karena banyak yang memperhatikan bangunannya, tapi ternyata tidak memperhatikan toiletnya, tidak memperhatikan tempat wudhunya. Maka inilah yang harus kita sangat perhatikan, karena ternyata dalam bab kitab fikih pun nanti dibahas sama guru kita Ustazah Aini, itu yang pertama dibahas adalah tentang toharoh. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam sholat kita, ibadah kita, kalau kita tidak bersuci. Nah, salah satunya yang perlu diperhatikan bukan hanya kebersihan hati, tapi pakaian kita harus suci dari najis, kemudian bersih pakaian kita, dan juga tempat sholat kita. Termasuk kan makanya sahaja ini hadir, ada yang namanya pembersih sejadah, ada yang namanya pengharum sejadah ataupun mukena. Karena banyak yang diantara kita kalau ngedate sama pacarnya, kalau ngedate ketemuan sama gebetannya, keren banget, wangi banget dia ketemu sama pacarnya. Tapi giliran ketemu sama Allah, dia pakai pakaian yang seadanya, nggak diparfumin. Sejadahnya itu aja terus nggak pernah ganti-ganti. Mukenahnya itu aja terus udah jamuran gitu, udah ada bintik-bintik putih. Nggak pernah diperhatikan masalah demikian. Padahal dia mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ketemu dengan pacarnya aja keren banget, apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya lebih memperhatikan dengan hal-hal yang demikian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita mau teladani beliau itu adalah seorang yang sangat menjaga lingkungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengarkan suara tangisan di dalam masjid ketika sedang berkhutbah. Dicari-carinya sahabat nggak ada yang nangis. Siapa yang nangis ya? Ternyata yang nangis itu adalah batang pohon kurma yang pernah beliau jadikan sebagai mimbar. Kalau batang pohon kurma saja merasakan cintanya baginda Nabi, perhatiannya baginda Nabi SAW,
apatah lagi manusia. Artinya apa? Nabi itu sangat menjaga lingkungan. Nabi menjaga batang pohon kurma ini. Nabi SAW sayang sama binatang, sayang sama tumbuhan. Berarti Nabi sangat memperhatikan lingkungannya. Maka dari itu kita mulai dengan kebersihan. Insya Allah itu jalan kita menuju ibadah yang lebih baik. Ketika ibadah lebih baik, ibadah lebih nyaman, bersama dengan sahaja, bersama dengan mukanah ataupun sejadahnya yang udah disemprotin sama sahaja, insya Allah ibadahnya juga lebih khusyuk. Kalau ibadah lebih khusyuk ya lebih gampang diterimanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Mbak Nin. Oke, Allah siap. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak loh untuk Ustadz Syam. Jadi ibaratnya kita menjaga kebersihan tuh penting banget ya Ustadz ya. ya. Ibaratnya mulai dari hal kecil sampai mungkin di lingkungan kita juga, bahkan untuk diri sendiri juga. Tuh sahabat Dream, tadi udah jelas ya bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kebersihan. Mulai dari dalam diri bahkan juga di lingkungan. Nah salah satunya mungkin ya tadi waktu kita mau sholat, kemudian sahaja juga hadir, bahwasanya ada spray higienis juga nih untuk mukena dan sajadah gitu kan, karena di situ juga tidak mengandung bahan pengawet juga, kemudian di kandungannya juga halal pastinya, dan ini juga 2,5% penjualannya akan didonasikan kepada orang yang tidak mampu. Masya Allah, luar biasa loh. Oke, baik. Oke, setelah ini kita bakal ada kuis ya. Oke, jadi untuk sahabat Dream nih stay tune terus, ini adalah kuis yang pertama dan nanti akan ada tiga orang pemenang nih yang akan mendapatkan hampers nih dari Sahaja. Baik, oke. Mungkin saya akan ditemani sama Ustadz Syam ya, kembali ya, nanti akan menyimak apakah benar nih jawabannya. Oke. Oke, Assalamualaikum Ustadz Syam, boleh kembali lagi dengan saya? Siap, Oke, hadir. Siap. Oke, hadir. Nah, Ustadz Syam setelah ini akan ada kuis ya Ustadz. Nah, setelah ini akan Anin bacakan dan nanti mungkin Ustadz akan jadi jurinya mungkin ya. Oke, siap. Oke. Sahaja Spray melindungi dari bakteri dengan Nawaitu Sahaja. Yang ditanya jawabannya atau gimana? Oke, setelah ini akan kita saksikan TVC terlebih dahulu, baru akan Anin siapkan pertanyaannya. Siap. Oke, siap. Oke, baik. Oke, TVC-nya udah selesai dan sekarang Anin akan menyampaikan pertanyaannya. Oke, jadi buat sahabat Dream stay tune terus ya di keypadnya karena ini yang cepet dan nggak salah dan nggak typo, itu yang paling benar. Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa tema tablik akbar hari ini bersama Sahaja? Tuh, gampang banget. Tadi juga Anin udah sharing ya. Pastinya juga Ustadz Syam juga udah tahu. Nanti jurinya adalah Ustadz Syam. Nanti yang akan menjawab benar atau salah adalah Ustadz Syam. Oke, siap. Ayo sahabat Dream. Yuk, ini sahabat Dream udah rame banget nih dari tadi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Tuh, disapa Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sekali lagi jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan ya sahabat Dream. Karena Allah sangat senang banget nih sama umatnya yang selalu menjaga kebersihan. Masya Allah. Gimana nih tim Dream udah bingung nih untuk siapa nih ya pemenangnya. Karena rame banget nih Ustadz Syam yang udah hadir dan berapa sih yang nonton? Online ini. Oke, ini ada berapa nih sahabat tim Dream? Ada 2.000-an ya? Oh, Masya Allah. 2.000-an orang, Masya Allah, luar biasa loh. Oke, nah ini udah ada yang menjawab nih. Jadi kita akan pilih 3 sahabat Dream yang menjawab cepat, tepat, dan gak typo. Aduh, Masya Allah, luar biasa nih ya. Jadi untuk sahabat Dream juga stay tune terus ya sampai akhir, karena nanti kita juga bakal open Q&A nih bareng sama Ustadz dan Ustadzah selesai tausiahnya. Oke, jadi mungkin sahabat yang mau bertanya silahkan langsung komen di bawah. Langsung nanti akan dibacakan Anin satu persatu. Oke, sudah ada pemenangnya, yaitu jawabannya apa tema tablik akbar hari ini bersama Sahaja adalah membersihkan dengan kebaikan. Apa betul Ustadz? Betul, Masya Allah. Betul, Masya Siapa Allah. tuh yang jawab tuh? Oke, alhamdulillah buat akun Instagram dari @dindaayu23, @aldanderian, dan juga ada @milia_april. Masya Allah, selamat sekali lagi untuk sahabat Dream. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Syam. Nanti kita bakal bertemu lagi ya di sesi Q&A. Baik. Oke, selamat
Untuk sekali lagi untuk para pemenang untuk pertanyaan kuis yang pertama. Jadi untuk nanti masih ada satu kesempatan lagi. Jadi buat sahabat Dream stay tune terus ya. Oke, tadi udah sharing banyak nih bareng sama Ustadz Syah mengenai menjaga kebersihan. Bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kebersihan dalam diri dan lingkungan. Nah, kali ini kita akan menyimak nih tausiah yang kedua, yaitu dari Ustadzah Aini. Nah, baik, langsung aja saya undang Ustadzah Aini. Ya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Aini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi apa kabarnya, Ustadzah? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat Dream juga baik-baik semuanya ya. Lahir batin insya Allah. Amin, insya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini sahabat Dream udah penasaran banget nih mengenai tausiah selanjutnya tentang kebersihan begitu ya Ustadzah. Baik, Ustadzah tadi Anin udah sharing juga nih bareng sama sahabat Dream dan tadi juga udah ditambahkan juga untuk tausiah yang pertama ada Ustadz Syam juga mengenai kebersihan begitu ya. Nah, untuk kali ini Anin mau bertanya nih dengan Ustadzah Aini. Nah, kalau semisal mengenai kebersihan nih dimulai dengan niat bisa menjadi ibadah mungkin ya Ustadzah ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu Ustadzah yang dimaksud dengan hal tersebut itu seperti apa sih? Iya, jadi dalam syariat Islam segala perbuatan kita itu kita dapat pahala atau enggaknya itu tergantung niat kita ya. Tapi saya mau mulai belum apa-apa udah terlalu semangat ngisi, saya belum salam segala macam nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syariat Islam itu kita beribadah itu harus dilandasi dengan niat lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya kita hanya bersih-bersih rumah yang kita jadikan target itu yang penting bersih, ya berarti yang kita dapatkan udah bersih aja. Kalau kita mengajari anak kita mandi, ngajarin anak kita cuci kaki dan lain sebagainya agar mereka menjaga kebersihan, ya itu sajalah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau itu semua kita ajarkan pada anak-anak kita, belajar menjaga kebersihan diri, kemudian membersihkan rumah, diniatkan lillahi ta'ala, tentu kita dapat poin pahala di situ. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung amalnya. Ya, kalau amalnya itu lillahi ta'ala, ya sudah, kita dapat pahala di situ. Nah, inilah yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita, kemudian di rumah juga, misalnya kita membersihkan lantai gitu ya, agar kita bisa sujud di atasnya dengan nyaman tanpa ada rasa was-was, ya sudah, berarti kita mendapatkan pahala karena itu. Tidak hanya bersih yang kita dapatkan, tapi juga pahala lillahi ta'ala karena niatnya kan. Lalu juga mengajarkan anak-anak kita dan keluarga kita untuk senantiasa beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ini juga penting sekali gitu ya. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 juga di situ kita ditekankan Bismillahirrahmanirrahim khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kan Allah memerintahkan kita untuk mendatangi masjid dalam konteks kita mau beribadah gitu ya. Kita disuruh mengenakan pakaian yang terbaik. Apa sih konteks pakaian yang terbaik itu? Pakaian yang terbaik itu tidak hanya suci, tapi juga bersih. Nah, kadangkala suci dan bersih itu difahami satu hal ya, padahal ada ya mereka tuh serupa tapi tak sama. Dan dalam syariat Islam tidak cukup hanya bersih, tapi juga harus suci. Suci itu artinya kita tidak ada najis ya, baik dalam pakaian kita, tubuh kita, tempat sholat kita. Nah, yang penting tidak najis dan kondisi tubuh kita juga tidak dalam keadaan berhadas, itu namanya suci. Tapi kalau bersih, ya berarti bersih itu tidak kotor. Nah, keadaan kita untuk suci dalam melaksanakan ibadah itu sangat penting. Kenapa? Karena suci itu adalah salah satu syarat sahnya dalam ibadah-ibadah tertentu. Seperti sholat, tawaf, ya kita harus suci. Badan kita, pakaian kita, tempat kita. Jadi kalau misalnya kita menyucikan rumah kita, ada najis misalnya anak kita lagi pipis ya di lantai, kita bersihkan lillahi ta'ala, menyucikan biar kita bisa aman beribadah di atasnya. Nah, ini akan ada pahala yang luar biasa untuk kita gitu kan. Pastikan pencuci lantainya juga sudah bersertifikat halal lah gitu ya, seperti sahaja karena sudah insya Allah aman, sudah bersertifikat halal. Nah, jadi teman-teman sahabat Dream sekalian,
Pertama tadi kita sudah bahas tentang suci tadi ya. Yang kedua kita bahas tentang bersih. Nah, bersih itu menjadi salah satu tolak ukur kesalehan sosial bagi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu jangan hanya yang penting suci ya. Misalnya, pakai sejadah ini aja, yang penting suci. Tapi sejadahnya nggak dicuci, udah 1 bulan, udah bau banget. Suci sih, tapi nggak bersih. Jadi secara spiritual dia sudah benar, tapi secara sosial dia kurang benar. Makanya kita tetap harus menjaga kebersihan sajadah kita, mukena kita. Tadi udah disampaikan sama Ustaz Syam, kalau mukena udah ada bintik-bintiknya tuh udah petanda banget tuh ya, udah harus dicuci gitu. Walaupun kadang-kala kita mikir, masih suci ini, kena keringat kan enggak najis, kan tetap suci. Iya memang suci, tapi kurang bersih ya. Jadi kita harus balance untuk menjadi seorang muslim, harus totalitas. Tidak hanya suci, tapi juga harus bersih. Suci menjadi syarat sah salat, dan menjadi muslim yang menjaga kebersihan adalah petanda bahwa muslim itu menjaga kesolehan sosialnya. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat sekali lagi menjadi landasan yang paling penting di dalam beribadah. Karena kalau ibadah tidak dilandasi niat, maka ibadah tersebut terancam tidak sah begitu ya. Nah, apalagi juga sudah dijelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, wasiyabaka fatahhir misalnya, dan pakaianmu itu sucikanlah gitu. Nah, artinya kalau pakaian kita tidak suci, ya berarti ibadah kita nggak sah dong, ya kan? Makanya sering-seringlah memperhatikan kondisi pakaian kita, tubuh kita, rumah kita, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ya. Kalau misalnya kita misalnya ya suami kita nih mau sholat Jumat ya kan, beliau kan pasti bawa sajadah kan ke masjid. Nah sajadah itu dipakai ke masjid, kemudian sampai rumah kita kadang was-was gitu kan, ini ada virusnya atau enggak ya, karena kita lagi dari luar begitu kan. Ya sudah, daripada kita was-was, daripada kita ragu-ragu, langsung bersihkan saja ya kan, dengan cairan pembersih yang higienis yang sudah tersedia. Kayaknya saya baru tahu Sahaja ya, maksudnya kayaknya cuman Sahaja gitu yang punya cairan khusus pembersih yang buat ngebersihin mukena sama sajadah. Saya baru tahu di Sahaja gitu, luar biasa sih. Jadi kalau misalnya suami saya habis pulang dari Jumatan atau segala macam, ya udah tinggal dipakein aja gitu kan, biar apa? Biar sejadahnya itu udah nggak meragukan lagi dengan adanya kontaminasi virus dari luar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bocorkan. membersihkan, menyucikan, itu semuanya adalah poin yang penting di dalam Islam ya, karena tidak hanya mendukung ibadah kita, tapi juga mendukung aktivitas kita sehari-hari, menjaga kesehatan keluarga. Jadi menjaga kesehatan keluarga dari berbagai macam penyakit, dan menghindari juga dari kekotoran, sehingga rumah kita itu menjadi rumah impian, baiti jannati. Begitu kira-kira Mbak Anin. Baik, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustazah Aini atas penjelasannya. Jadi intinya kita sebagai umat muslim untuk biar kita selalu membersihkan diri dan lingkungan juga, kita harus niat ya. Ibaratnya niat itu niat kepada Allah, intinya begitu ya. Karena kita berbuat baik untuk membersihkan diri dan juga membersihkan lingkungan. Begitu ya Ustaz. Dan Ustazah ya, dan juga tadi juga Ustazah juga udah bilang ya, kalau semisal udah disampaikan juga, selain suci juga kita harus bersih juga. Jadi intinya dua-duanya tuh harus diperhatikan seperti itu ya Ustazah ya. Masya Allah luar biasa. Baik sahabat Dream, jadi sudah disampaikan ya tadi bahwasanya ibaratnya kita untuk harus niat nih, yang awalnya harus niat dulu nih kalau misal kita untuk membersihkan diri, untuk diri sendiri dan juga lingkungan, dan gak juga harus suci aja, tapi kita juga harus memperhatikan kebersihan dalam diri dan lingkungan juga. Masya Allah luar biasa. Dan setelah ini kita akan ada kuis Ustazah Aini, tetap stay di sana ya. Dan sebelum kuis mungkin akan disaksikan dulu TVC berikut ini. Sahaja Spray melindungi dari bakteri dengan Nawaitu Sahaja.
Baik, terima kasih sahabat Dream yang sudah tetap stay tune terus ya sampai hari ini. Dan untuk Ustazah ini, jadi setelah ini kita akan ada kuis yang dimana Anin akan membacakan pertanyaannya. Dan untuk jawabannya benar atau tidak mungkin nanti Anin dibantu sama Ustazah ini ya untuk menjadi jurinya seperti itu. Oke baik siap. Nah buat sahabat Dream tetap fokus ya, stay on your keypad karena ini seperti biasa nanti akan ada 3 pemenang yang cepat benar dan gak typo itulah ada pemenangnya. Oke siap ya sahabat Dream. Untuk pertanyaannya gampang banget yaitu sebutkan apa jenis produk sahaja yang dapat digunakan untuk mukena dan sajadah agar terlindungi dari bakteri. Tuh gampang ya Ustazah ya. Ustazah juga pakai ya di rumah ya. Pakailah sejadah. Apalagi kalau suami pulang Jumatan, sejadahnya langsung bersihin pakai itu. Masya Allah luar biasa tuh sahabat Dream. Jadi apa nih nama produk dari salah satu produk sahaja untuk mukena dan sajadah. Tuh gampang banget loh Masya Allah luar biasa. Ayo sahabat Dream, siapa yang cepat, benar dan gak typo itu adalah pemenangnya. Nah, nanti akan ada Ustazah Aini yang menjadi jurinya. Oke. Nah ini tim Dream juga udah mulai nih Ustazah, banyak banget Ustazah, Masya Allah ada 2000 sahabat Dream yang sudah menonton Tabligh Akbar pada sore hari ini loh Masya Allah. Dan oke, ini tim Dream juga sudah mendapatkan siapa pemenangnya. Masya Allah sahabat Dream ini ya semangat banget ya sore hari ini mendengarkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah yang sangat luar biasa di hari Maulid Nabi pada sore hari ini. Masya Allah. Nah ini sudah ada pemenangnya. Oke. Nah ini masih kurang satu lagi nih. Tuh. Jadi untuk pemenangnya akan dilihat dari Instagramnya Dreamco ID ya sahabat Dream. Jadi biasanya kan dari akun-akun lain biasanya terkendala signal dan nggak sama. Jadi biar satu akun yang melihat biar adil seperti itu Ustazah seperti biasanya. Oke. Baik sudah ada pemenangnya. Jadi untuk pertanyaannya tadi sebutkan apa jenis produk sahaja yang dapat digunakan untuk mukena dan sajadah agar terlindungi dari bakteri. Yaitu jawabannya sahaja spray higienis, betul Ustazah? Iya, yang ini nih. Tuh. Yang ini nih, Masya Allah luar biasa. Nah ini ya benar ya, dan selamat untuk pemenang sahabat Dream yaitu @abimanyu_abi, @Saskia_faza, dan @mariana iftisan. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak sahabat Dream yang sudah mengikuti kuis pada sore hari ini. Dan pastinya di spray higienis ini ya Ustazah tidak mengandung bahan pengawet dan pastinya halal. Ya Ustazah juga pakai ya tiap hari ya sebelum sholat ya. Iya, sebelum kadang kalau dari luar juga sih, kalau lagi suami tadi ya pulang dari luar gitu kan, ya udah semprotin aja biar nggak ragu-ragu kan. Betul, jadi ibaratnya kita juga lebih nyaman dan juga lebih fresh ya Ustazah ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Ustazah sudah memberikan tausiah pada sore hari. Nanti kita bakal bertemu di sesi Q&A. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah yang ketiga. Tadi udah ada Ustadz Syam yang sudah memberikan tausiahnya mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Terus tadi juga ada Ustazah Aini yang memberikan tausiahnya tentang gimana sih caranya kita untuk niat menata diri untuk membersihkan diri dan lingkungan. Dan yang ketiga ini Masya Allah yang sangat luar biasa. Yang biasa kita lihat ya, yaitu yang biasanya jamaah. Siapa nih? Pasti sahabat Dream juga udah pada tahu ya. Yaitu langsung aja kita undang yaitu ada Ustadz Maulana. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, sekali lagi apa kabarnya? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah luar biasa. Gimana Ustadz? Mungkin disapa dulu jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Jadi ini sahabat Dream juga udah menunggu nih dari Ustadz Maulana kapan nih ya tausiahnya juga. Nah Ustadz Maulana tadi kita udah sounding nih dari awal mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Tadi juga udah disampaikan juga oleh Ustadz Syam dan juga Ustazah Aini. Nah, mengenai tentang tema pada hari ini yaitu menjaga kebersihan dengan kebaikan. Nah, Ustadz,
untuk menjaga kebersihan juga bisa membantu meningkatkan kenyamanan dalam beribadah, betul bukan? Oke, siap. Betul. Nah, seperti itu. Nah, terutama di tengah pandemi seperti sekarang nih, apakah kebersihan diri secara lahiriah maupun batiniah dapat membawa kita kepada kebahagiaan, Ustadz? Gimana, monggo dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karena beliau kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Di antaranya menjadi umat yang terbaik. Terima kasih banyak kepada sahaja yang memfasilitasi kita untuk bisa berjumpa dengan jamaah, untuk menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Dan ini bahagia daripada bagaimana kita bisa menjaga la darara wa la dirara. Dan terima kasih banyak karena pembahasan kali ini adalah bagaimana membersihkan dengan kebaikan. Jadi bukan hanya sesuatu mau baik pada diri tapi membahayakan orang. Sebagaimana konsep sahaja sendiri ada 4 kehalalannya, sedekah, kemudian alhamdulillah bentuk lingkungan dan untuk keluarga. 4 itu poin itu luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang kebersihan, gimana konsep dalam agama Islam tentang kebersihan tadi sudah dipaparkan oleh Sasam, bagaimana kaitannya dengan keimanan kita. Ternyata juga sudah dibahas juga di Ustazah ini masalah niatnya, nawaitunya. Nah, kalau berbicara tentang kebersihan itu sendiri, bahwa kebersihan itu bagaimana kita alhamdulillah bisa dalam artian kaitannya dengan ibadah. Tadi sudah dibahas Ustazah ini. Bagaimana mau bagus ibadahnya diterimanya kalau tidak suci dan bersih. Mungkin bersih, suci dalam hal kondisinya, tapi ada yang membahayakan. Jangan sampai juga membahayakan orang. Inilah konsep bagaimana kita menyikapi dalam masa pandemi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini satu bentuk kesyukuran buat kita bahwa ada hal yang luar biasa ketika kita mengenal kebaikan itu sendiri. Nih, ada bersih lewat apa? Lewat lahirianya. Itu najis dan hadas. Tapi ada bersih dalam hal apa lagi? Bersih dalam hal ya Allah ya Karim. Bagaimana kita diri ini jangan sampai berbuat kemaksiatan dosa. Makanya kita taubat dan sebagainya. Ada juga bersih dalam hal apa ya? Dalam hal sesuatu yang membahayakan buat diri kita menghadap kepada Allah. Mungkin merusak sahadatnya, itu membahayakan juga. Nah, untuk itu ada hal yang sangat penting buat kita. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Lewat apa? Kebersihan dari awal. Jangan sampai kita maaf tanpa merusak. Tadi di awal sudah dinaikkan atau disampaikan oleh hostnya tadi. Bahwa alhamdulillah ini bagaimana Allah innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ingat, betul kita suci, tapi bukan hanya suci, tapi suci lahir dan batin. Bagaimana konsep kebersihan itu bukan hanya badan, tapi harus pakaian dan tempat. Nah, makanya konsep sahaja bagus sekali. Ada yang namanya kebersihan berupa ya tadi membersihkan alat sholat. Jangan sampai kelihatannya bersih tapi jangan sampai ada kumannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus betul-betul memberikan keamanan. Nah, orang-orang yang bersih itu makanya an-nadhafatul minal iman. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Iman maksudnya apa? Bagaimana kita bisa bukan hanya mengamankan diri kita, tapi bisa mengamankan orang lain. Jangan sampai kita ibadahnya baik, tapi ternyata membahayakan orang. Makanya makasih banyak yang memakai masker. Bagaimana supaya jangan sampai dia menularkan sesuatu pada orang lain. Ini juga bentuk bagaimana memberikan keamanan. Orang beriman itu maknanya memberikan keamanan. Sekali lagi, mengamankan bukan hanya dirinya, tapi pada orang lain juga. Nah, konsep kebersihan dan kesehatan itu, karena begini, lahir dan batin itu, makanya insya Allah kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Kalau kotor harus dicuci dulu. Makanya ada perjalanan 7 itu. Mati, kuburan, kebangkitan pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Barulah bisa masuk surga. 7 proses pembersihan yang luar biasa. Nah, ibarat pakaian tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam lemari. Harus dibersihkan dulu. Dicuci di mesin cuci.
kemudian habis itu bersihkan, kemudian kalau ada kumannya dimatikan dulu kumannya, kemudian kalau ada kotorannya dihilangkan dulu kotorannya, habis itu dijemur di panas matahari supaya kering, habis itu jangan sampai kusut. Jadi proses itu luar biasa. Makanya terima kasih banyak kalau kita memegang konsep yang luar biasa. Maaf, saya setuju dengan Ustaz Aini tadi bahwa jangan sampai kita merasa bersih, suci, tapi jangan sampai kesalehannya, jangan sampai efek sosialnya juga mengenai kita sholat tapi maaf ada bau, karena konsepnya itu berubah warna, bau dan rasa. Kebersihan itu dilihat dari patokannya warna, bau dan rasa. Makanya tadi disimbolkan oleh Ustaz Sam ada titik-titik. Wah, ini makanya terima kasih banyak. Kita bukan hanya membersihkan badan kita dengan maaf ada mungkin pembersihnya, tapi juga dari alat-alat makanan kita. Karena ini kaitannya dengan kebersihan. Kan ada 3, ada pembersih sejadah, mukena, dan sarung, tapi ada juga pembersih piring. Itu penting, jangan sampai memasukkan kuman pada diri kita. Jadi kebersihan itu banyak dari makanan kita, kehalalannya. Nah, itu penting. Jangan sampai tidak diterima doa karena sesuatu yang masuk pada diri kita. Itu kotor, itu termasuk kotoran. Itu termasuk yang harus dibenahi, dibersihkan. Bayangkan, makanan yang masuk dalam tubuh kita itu 40 hari baru berganti. Jadi makanya konsep kalau ada sesuatu haram masuk dalam tubuh kita, itu 40 hari doa kita tidak diijabah. Kenapa? Karena itu nanti akan berganti 40 hari. Makanya ini harus betul-betul konsep kebersihan nih, membersihkan dengan kebaikan. Nah, jadi bukan membersihkan sesuatu dengan keburukan. Ini yang saya suka. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru. Karena ada juga yang membersihkan, tidak suka pintunya tapi dia rusak rumahnya. Bukan begitu konsep Islam. Konsep Islam itu bagaimana menjadi rahmatan lil alamin. Jadi mau membersihkan tapi jatuhnya merusak. Membersihkan tapi jatuhnya membahayakan. Makanya harus bagus konsep 4 ini. Bersedekah dari hasilnya, ada berbagi, ada konsep berbagi, kemudian tidak merusak lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada konsep yang namanya konsep kekeluargaan, dan bentuk yang paling penting kehalalannya. Gimana? Jangan sampai kita mau membersihkan, maaf, tapi sesuatu ternyata kadarnya membahayakan kesuciannya. Bersih sih bersih, tapi ternyata bisa membahayakan. Karena halal tidak cukup, harus thayyiban. Jadi halal dan thayyib. Halal tapi harus baik juga, jangan sampai bisa membahayakan, bisa merusak. Makanya kalau konsep kebersihan di masa pandemik ini, jangan sampai kita membahayakan orang lain, jangan sampai kita merasa diri kita selamat, tapi justru membahayakan juga buat orang lain. Nah, la darara wala dirara. Makanya konsep jaga jarak itu memang ada dari Nabi 1 tombak. Kalau ada wabah 1 tombak, kemudian pakai masker, jangan sampai membahayakan orang. Karena ketika kita bersin aja kan harus ditutup. Nah, itu konsep. Jadi memang betul-betul itu kemudian mencuci. Konsep kebersihan berwudu. Makanya ada anggota-anggota wudu yang harus dibersihkan. Bahkan ada konsep berpuasa. Bagaimana kita dosa-dosa kita terhapuskan, diri kita dibersihkan. Kemudian konsep istighfar, tobat, pertobatan. Jangan sampai ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan ketika takbir pada saat salat Id saja, itu banyak makna. Ada 7 kali takbir di rakaat pertama, ada 5 takbir di rakaat kedua. Itu adalah konsep kebersihan. Bagaimana kita membersihkan 7 anggota, pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. Makanya ada 7 takbir di rakaat pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan konsep 5 takbir rakaat kedua mengandung makna pembersihan 5 anggota yang ada di bawah. 2 tangan, 2 kaki, dan 1 kemaluan. Jadi itu betul-betul Islam mengajarkan kebersihan. Dan mudah-mudahan kita baik. Kalau kita mengaku orang beriman, jangan membahayakan orang lain. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas tausiahnya. Sangat menginspiratif sekali ya pastinya. Jadi intinya kita sebagai umat manusia ya, intinya kita harus menjaga kebersihan, tapi juga kita harus memberikan rasa aman seperti itu ya. Aman. Rasa aman. Karena iman itu, orang beriman adalah orang yang memberikan keamanan.
Betul, baik, luar biasa. Jadi intinya jangan sampai kita membahayakan juga untuk orang lain, seperti itu ya Ya, Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Nah sahabat Dream, tadi sudah dijelaskan ya mengenai tausiah dari Ustadz Maulana. Nah sekarang dipersilahkan untuk sahabat Dream untuk yang mau bertanya silahkan mengisi di kolom komentar. Baik, oke. Nah sudah ada yang masuk nih Ustadz Maulana, ada yang bertanya. Yaitu mungkin ini satu pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz dan Ustadzah ya, nanti bergantian. Mungkin sekarang akan dijawab oleh Ustadz Maulana terlebih dahulu. Nah ini dari akun Instagram Rahmat_YLRD. Oke baik. Ustadz dan Ustadzah, apa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad dalam mensucikan diri dan hati? Monggo dipersilahkan Ustadz Maulana. salah satu bentuk pembersihan nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz saya berikutnya, yakni pembersihan berupa apa? Perbanyak tobat, perbanyak wudu. Karena anggota-anggota wudu itu juga ikut serta dosa-dosa akan berguguran. Dan perbanyak sholat. Sholat itu di mana dosa-dosa itu dinaikkan di kepala, di pundak, kemudian kita ruku, berjatuhanlah dosa-dosa itu. Jadi konsep zikir, konsep berwudu atau kebersihan, dan konsep yakni yang namanya sholat. Jadi perbanyak tobat. Nabi kan kurangnya 70, 80, bahkan ada riwayat mengatakan sampai 100 kali membaca istighfar. Jadi astagfirullahaladzim, kemudian berudu. Berudu itu luar biasa kebersihan itu. Dengan berjatuhannya air itu dalam anggota wudu itu, ikut juga dosa-dosa kita berjatuhan. Kemudian ketika kita salat, alhamdulillah berjatuhan juga. Makanya ketika ruku itu jatuh dosa. Kalau masih ada dosa, tunggu di saat sujud, itu juga berjatuhan dosa. Jadi konsep untuk kebersihan, baik itu lahir maupun batin, digambarkan lewat pertobatan, kemudian wudu, dan sholat. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya dari 3 itu ya Ustadz Maulana ya, dari Ustadz Maulana tadi udah jelaskan, yaitu dari wudhu ya, kemudian Tobat dari sholat, dan tobat. dan taubat, Masya Allah. Oke, kalau dari Ustadzah Aini, monggo dipersilahkan. Ada banyak cara ya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar dianjurkan, tapi ini masuk di dalam kewajiban kita. Salah satunya di dalam sholat. Makanya pada saat kita sholat, kita harus tumakninah dalam beberapa gerakan. Seperti ruku, sujud, i'tidal. Ini kita diwajibkan untuk tumakninah. Nggak boleh kita ruku langsung bangun lagi, enggak. Harus tumakninah. Harus diam dulu sebentar gitu ya. Kenapa? Karena semakin lama kita ruku, semakin banyak dosa yang berguguran ketika kita ruku. Begitu ruku, dosa kita gugur gitu ya, banyak sekali yang berguguran. Kita bangun, kemudian kita sujud. Ketika kita sujud, bukan hanya sekedar gugur dosa-dosa kita ya, tapi itu posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita posisinya paling dekat dengan Allah. Dan pada saat kita sujud ya, kalau ruku itu menggugurkan dosa, sujud dosa kita jadi tumpah semuanya dari badan kita, dari diri kita gitu ya. Jadi perlamalah ruku kita, perlamalah sujud kita, khususnya ketika kita sholat sendirian, apalagi sholat malam begitu. Tapi kalau kita jadi makmum ya jangan lama-lama ya, karena kita harus ngikutin gerakan imam. Nah kemudian selain memperlama ruku dan sujud, kita juga dianjurkan untuk apa? Untuk membersihkan hati kita dari kemarahan terhadap orang lain. Dilarang kita untuk menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Ya, maka ada satu riwayat ya yang diriwayatkan oleh beberapa, ya banyak sekali athar yang meriwayatkan kisah ini, bahwa Rasulullah itu pernah menjamin seseorang masuk surga karena seseorang ini sebelum tidur dia selalu menyatakan di dalam dirinya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menzalimi aku di hari ini. Maka ketika dia berdoa seperti itu, malaikat juga mendoakan dia, ya Allah ampunilah juga dosa-dosa orang yang berdoa tadi itu sebagaimana dia telah mengampuni atau memaafkan dosa orang-orang yang lain. Jadi tipsnya ya, memperlama ruku, memperlama sujud, dan juga memaafkan dosa orang-orang dan kezaliman orang-orang terhadap kita. Niscaya Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat pada Allah dan pada orang lain, insya Allah.
Masya Allah luar biasa. Jadi itu tips dari Ustazah Aini ya, sahabat Dream. Jadi yang bertanya itu Rahmat underscore YLRD. Jadi tadi tipsnya yaitu memperlama ketika sholat ya, ketika ruku dan sujud begitu ya. Dan kita juga harus saling memaafkan antara satu sama lain dan tidak boleh mendendam. Seperti itu ya Ustazah. Baik. Ya. Oke, kalau dari Ustadz Syam seperti apa nih? Masya Allah jawaban dari guru-guru kita Ustadz Maulana dan Ustazah ini mungkin kalau menyangkut dengan amalan-amalan tentang kebersihan tadi, Nabi itu setiap berdoa bacanya Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Berarti Nabi udah cakep dong ketika bercermin gitu. Terus Nabi bilangnya begini, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah mempercakep ciptaanmu ini ya Allah. Engkau telah memperindah ciptaanmu ini ya Allah, maka dari itu jangan lupa untuk mempercakep juga karakterku. Karena percuma kalau wajahnya bersih tapi bermuka masam terus gitu. Percuma kalau bibirnya seksi tapi nggak pernah senyum gitu kan. Percuma kalau giginya bersih tapi suka marah ke orang gitu kan. Jadi ternyata amalannya itu dibalik fisik yang bersih juga ada hati yang bersih, kemudian ada karakter yang bersih gitu. Seperti itu, oke baik. Nah Ustaz Syam tadi sudah memperdalam lagi nih mengenai amalan dari yang diamalkan oleh Nabi, yaitu dari karakternya ya Ustaz Syam ya. Yep. Jadi intinya kita harus selalu berbuat baik, meskipun dalam keadaan seperti apa kita harus mengamalkan sesuatu hal yang baik juga. Baik, terima kasih banyak ya Ustazah Aini, kemudian ada Ustadz Maulana dan ada Ustadz Syam juga yang sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa pada kali ini. Nah sahabat Dream gimana? Sangat bermanfaat banget ya untuk tausiah pada sore hari ini. Ibaratnya kita menjaga kebersihan itu adalah hal yang penting yang kita terapkan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu kita juga bisa menggunakan salah satu produk dari Sahaja ya. Karena ini banyak banget nih produk kebersihan, tadi juga udah dijelaskan juga sama Ustazah ini bahwasanya ketika kita udah niat membersihkan diri, kita juga memperhatikan kesucian. Nah, selain kesucian kita juga harus menjaga kebersihan. Nah, salah satunya juga dengan menggunakan produk-produk Sahaja. Nah, karena di produk Sahaja ini karena mengusung 4 pilar kebaikan, yaitu yang pertama berbagi dengan sesama atau sodako, yang kedua ramah lingkungan dan sesuai dengan keluarga, dan pastinya mengandung bahan-bahan yang halal dan sudah bersertifikat halal. Dan ini nih Anin mau kasih info sekali lagi bahwasanya dengan kita membeli produk Sahaja dan mengkonsumsi di rumah, kita juga sambil bersodako karena 2,5% akan didonasikan kepada saudara kita yang kurang mampu, seperti itu. Masya Allah luar biasa. Jadi untuk Ustadz dan Ustadzah mungkin ada yang mau disampaikan atau memberikan pesan dan kesan di akhir acara pada sore hari ini. Mungkin dimulai dari Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim buat semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan pesan saya terakhir adalah menjadilah baik bukan hanya pada diri kita, tapi bagaimana juga kita bisa memperbaiki orang lain. Ketika orang baik pada dirinya dan memperbaiki orang lain, itulah sesungguhnya orang yang baik menurut Nabi. Masya Allah luar biasa. Dan untuk Ustazah ini dipersilahkan. Ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi dengan sesama manusia, kita harus memperhatikan etika kita, maka haruslah kita menjaga kebersihan dan juga menjaga kesucian. Dan dalam menjaga kebersihan dan kesucian ini harus pintar-pintar milih apa yang harus kita pilih gitu ya. Kalau misalnya di dalam pilihan tersebut ada kebaikan di dalamnya, ya itu yang kita pilih. Kebaikannya misalnya, sambil saya beribadah, saya juga infak juga buat orang lain. Selain juga saya beribadah, saya juga ingin membersihkan lingkungan agar lingkungan itu tidak mudah tercemar, dan alhamdulillah semuanya ada di Sahaja ya. Karena ramah lingkungan, kemudian 2,5% juga bisa kita sumbangkan pada orang lain, jadi nggak cuma dapat pahala ibadah saja, tapi juga dapat memberikan kebaikan pada orang lain. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Itu ada pesan kesan dari Ustadz Maulana dan Ustazah Aini. Dan dipersilakan untuk Ustadz Syam. Allah tidak melihat dari jasad kalian, dari pakaian kalian, dari luar kalian, tapi Allah melihat daripada takwa kalian. Tapi salah satu bentuk takwa itu adalah ketika kita mempersiapkan semuanya, ketika kita mau menghadap sama Allah. Jangan menganggap ya udahlah saya perbaiki akhlak saya aja walaupun baju saya jelek, walaupun ini saya. Tapi ternyata ketika kita berhadapan dengan manusia saja kita tidak mau terlihat lusuh.
apalagi kalau kita berhadapan dengan Allah. Maka salah satu bentuk ketakwaan adalah ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bersih, dengan sejadah yang bersih, dengan mukena yang bersih, dengan apapun itu yang menjadi jalur atau jalan kita menuju lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ustadz Syam dan Ustadz Maulana dan Ustadzah Aini yang sudah mengisi tausiah yang luar biasa pada sore hari ini. Dan gak kerasa ya, ini udah di penghujung acara. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada sahaja yang telah mendukung acara Tablik Akbar pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak juga untuk seluruh tim dan sahabat Dream yang sudah mendengarkan tausiah pada kali ini. Dan saya Anin dan dengan Ustadz dan Ustadzah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay. Dengan sahaja spray, sajadah dan mukenaku terlindungi. Cukup semprot, melindungi dari bakteri. Buat ibadahku semakin damai dengan nawaitu sahaja.